Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Sehat selalu. Sekian lama kita nggak ketemu dan akhirnya sore hari ini saya Marta Sasongko. Ada di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa, persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sebelumnya kita ucapkan dulu salam Indonesia. Sehat itu paling penting dan salah satu kuncinya sehat itu supaya kita juga semua ikut merasakan ketidakkhawatiran ya. Karena yang namanya kita kena COVID itu juga kadang-kadang ya dapat hibah itu ya. Dana nggak apa-apa sih, cuman kalau yang ini penyakit, itu yang menyenangkan. Kita sudah menyiapkan diri untuk tidak terkena, tapi kadang-kadang situasi yang kita tidak ketahui ya, tapi bukan karena kelengahan kita, semoga ya. Psikis juga harus kuat nih ya, kadang kan psikis pengaruh banget nih ya. Katanya kalau kita nggak bahagia, kita stres gitu, itu lebih mudah sakitnya. Tapi kalau kita lebih rileks, kita lebih happy gitu, kayaknya enggak. Jadi Pak Subagoro lebih happy gitu ya. Menjaga kesehatan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Tapi gara-gara itu saya malah pernah dipukuli orang ya Mbak. Kenapa Mas? Ada nenek-nenek tetangga saya itu jatuh. Mau diobatkan ke rumah sakit, saya cegah. Sama dipukuli tangga-tangga. Katanya mencegah lebih baik. Ya bukan itu maksudnya. Kalau itu udah jatuh ya diobati lah, nggak dicegah lagi. Saya pikirannya, mencegah lebih baik. Makanya saya cegah. Hasilnya sebelum jatuh itu dicegah supaya nggak jatuh gitu nanti loh. Mbah Nangnya cemburu. Dipukulin lagi. Sebelum jatuh sudah saya. Itu berarti nasibmu Mas. Ya. Sudah hari ini kita bukan bicara nasibnya Mas Debio, tapi bagaimana pembangunan shelter di pedesaan terkait penanganan COVID-19 ini. Karena kita tahu ketika unpredictable ya, kemudian angkanya tiba-tiba meningkat, tidak semua pasien bisa tertampung. Nah ini yang kita bahas bersama dengan Pak Amir Syarifuddin, anggota Komisi C DPR DDI yang sudah 1 tahun lebih nggak ketemu. Pak Amir, waalaikumsalam. Ini karena 30% kekurangan saya tertutupi Pak. Jadi kelihatan nggak? Bukan 45%. Jadi kelebihannya pakai masker itu ya salah satunya itu Pak Amir. Sehat Pak terus? Alhamdulillah sehat Mbak Marta. Iya. Udah berapa tahun ya? Udah 1 tahun lebih Pak, 1,5 tahunan lah. Ya mudah-mudahan 1 tahun ini segera berakhir COVID-nya. Iya. Kita semuanya bisa terus sehat gitu ya Pak ya. Amin. Nah bersama dengan Pak Amir yang nanti kita banyak mintakan datanya dan kemudian ini adalah dampak dari data yang ada di sana. Kepala BPPD DIY Dr. Andes Biworo Yuswantoro MSI. Pak Biworo. Selamat sore Mbak Marta. Kayaknya kalau lihat wajahnya sih angkanya nggak terlalu menakutkan. Ini kan long weekend juga biasanya. Landai. Ya kita masih berdoa, long weekendnya belum selesai Pak soalnya ya. Iya. Kita masih berdoa dan berharap ya. Tapi saya melihat bahwa dimonitor gitu ya para wisatawan itu mungkin akan sangat membantu. Iya. Terima kasih banyak Pak. Nah bersama dengan 2 narasumber ini ada 1 narasumber paling cantik dan ini adalah Ibu Lurah. Ibu Lurah dari Desa Sumbermulyo, Bambang Lipura Bantul, Ibu Dr. Anda Ani Widayani MIP. Bu Ani. Selamat sore Mbak. Selamat sore Bu. Gimana wilayahnya? Aman terkendali. Aman terkendali. Masyarakatnya tangguh. Angkanya? Angka kami hari ini 26. Ada 17 yang isoman, kemudian 7 yang di shelter desa dan 2 di rumah sakit. Oke, baik. Tadi terdengar shelter desa ini. Shelter desa. Nah, ikonnya sekarang kan baru shelter desa. Shelter desa itu Mas. Kenapa tidak rumah sakit lagi ya? Oke. Kita kulik lebih jauh nanti shelter desa seperti apa. Ya, baik. Nah, pandangan dulu dari Pak Amir, Komisi C ini melihat situasi DIY yang kemudian memunculkan juga ini kalau nggak salah kan di awal tahun setelah long weekend di akhir tahun ya Pak ya. Kemudian muncul inisiatif untuk membuat shelter di pedesaan. Pandangannya Komisi C sendiri? Ya, saya apresiasi masyarakat DIY ya yang tahan banting. Kita itu di DIY kan tidak pernah lepas dari bencana. Ini beliau Pak Gubernur juga orangnya sesuai dengan maskernya ini BPBD itu maskernya. Iya, khusus ini ya masker khusus ya. Kita ada Merapi, ada gempa bumi yang di Bantul tahun 2006, sekarang ada COVID. Nah, ini menunjukkan masyarakat kita itu tahan banting bisa bertahan dalam posisi sulit. Nah, tetapi ini virus ini kan tidak
diketahui. Kalau gempa tahu rumahnya roboh, yang patah siapa, yang meninggal siapa. Kalau COVID kan nggak tahu. Di ruangan ini siapa yang COVID, siapa yang tidak juga tidak tahu. Maka ini menjadi keprihatinan kita bersama-sama, dan kami memang sangat appreciate pada desa kelurahan yang telah mendirikan shelter desa. Apalagi adalah salah satu kabupaten di Bantul, ini justru lebih spesifik. Bahkan shelter desa itu dilindungi dengan pergub peraturan bupati. Waktu itu tahun berapa? 2018 ya. Nah, ini saya kira apresiasi bagi kami, tinggal nanti kebijakan dari pemerintah DIY, termasuk pemerintah kabupaten, termasuk kawan-kawan yang ada di OPD hadir saat ini, Komandan BPBD DIY, dan kami apresiasi kepada beliau, meskipun anak buahnya kemarin cukup banyak yang kena COVID, tapi wajah beliau itu menunjukkan menunjukkan ketangguhannya. Ketangguhannya. Nah, ini saya kira menjadi energi bagi kita gitu loh, menjadi energi kita. Kalau timnya, satgasnya aja loyo kan berarti menjadi keprihatinan. Betul. Tapi kalau bulurahnya saja semakin gendut gitu, berarti semakin tangguh gitu. Begitu. Jadi alasan-alasan kita seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif bagaimana menghidupkan gotong royong bagi masyarakat DIY ini akan segera muncul kembali. Begitu. Untuk operasional shelter itu dibiayai siapa itu Pak? Nah, inilah yang sebetulnya perlu kita diskusikan lebih jauh. Jangan sampai mendirikan shelter itu seperti gebyahuyah. Usume nggawe shelter, baru itu nggawe shelter. Tetapi tidak dihitung dari partisipasi masyarakat, biayanya seperti apa, dan sebagainya. Mungkin nanti di Kalurahan Sumbermulyo akan menjelaskan detail tentang itu. Dan itu menjadi kebijakan bagi pemerintah daerah, termasuk nanti kira-kira shelter ini mau dibawa kemana. Ini menjadi diskusi yang panjang. Tetapi masyarakat menjadi energi tersendiri. Kalau sakit itu nggak bingung. Iya. Nggak ngalor ngidul dan mana-mana kan ada rujukannya. Oh berarti kalau di Sumbermulyo ada bulurah. Sudah selesai, nanti nggak perlu repot-repot begitu. Baik. Ke Pak Bioro, kalau kita melihat angkanya dulu, dan kemudian akhirnya memunculkan shelter-shelter khusus untuk COVID-19 ini sampai di tingkat desa. Sebenarnya kalau dilihat angkanya, apakah memang sangat tidak memadai kalau hanya dengan rumah sakit rujukan yang ada, Pak? Ya, jadi yang kita merunut ke belakang ya. Jadi kebijakan PPKM ini respon pemerintah atau kita semua setelah beberapa pengalaman long weekend itu kemudian angkanya naik ya. Angkanya bulan-bulan Januari itu banyak terjadi kita kesulitan mencari rumah sakit rujukan misalnya karena keterbatasan itu. Sehingga kemudian ada kebijakan yang pertama adalah meningkatkan kapasitas rumah sakit ya. Dalam hal ini adalah tempat tidurnya, baik itu yang kritikal maupun non kritikal. Kemudian yang kedua lebih cermat di dalam menangani pasien atau kasus. Jadi kalau memang dia itu tanpa gejala, itu ya disarankan untuk di shelter ini atau bukan di isolasi mandiri atau ya. Jadi ini untuk mengurangi beban rumah sakit supaya kemudian sumber daya yang dimiliki rumah sakit itu bisa digunakan efektif untuk memang yang membutuhkan gitu. Artinya yang tanpa gejala atau gejala ringan ya monggo Bu Ani dari isolasi di tingkat desa lah. Itu yang kemudian dilakukan, dan PPKM itu kan PPKM skala kabupaten dan skala mikro. Nah, skala mikro itu yang ada di desa, ada di RT itu ya. Kenapa kemudian ini penting? Karena memang sebaran itu sudah di tingkat masyarakat ya. 2 hari ini kita dapat berita hari ini di Kulon Progo di salah satu desa Panjatan ada klaster hajatan di Sleman Kaliurang Timur ya Bu ya. Itu kemarin juga karena hajatan ini kan momen-momen orang mengadakan hajatannya ini perlu hati-hati kan. Artinya apa? Penyebaran sudah di tingkat masyarakat dan itu perlu kemudian gerakan bersama bagaimana bisa
membatasi mobilitas, kemudian bisa mencegah penularan dengan mengelola aktivitas yang memang potensi untuk menular itu di tingkat desa. Ini yang perlu dilakukan. Sehingga kemudian karena sudah di tingkat masyarakat, tingkat desa ya mengefektifkan juga peran rumah sakit tadi, maka kemudian sangat penting peran dari shelter desa. Waspada klaster-klaster itu loh Mas. Dari kemarin aja dan dulu loh. Wah, aku Ya, tuh aku lagi jago. Aduh, ini aku loh. biasanya titip kok itu. Yang penting berkatanya tekan itu. Yang penting berkatanya ya, bukan nitipnya Ya. ya. Kalau anu Pak Bioro, Ya. untuk mendirikan shelter itu ada standarisasi nggak sih Pak? Ya Kalau tentu. kayak rumah sakit kan ada tipe A, tipe B. Ya, gitu. ada panduannya. Jadi bagaimana membuat shelter dan tentu secara berjenjang ya, karena ada satgas desa, ada satgas kecamatan, ada satgas kabupaten, nah, juga ada di provinsi. Artinya dengan panduan yang kita bagikan, kemudian juga dengan edukasi sosialisasi, diharapkan shelter itu bisa memenuhi standar, memenuhi syarat untuk memang sebagai tempat isolasi. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Ini kalau mungkin latar belakang lebih detailnya Bu Ani nih, Bu yang Ani Bu ini, Lurah ini yang tahu betul bagaimana di Sumber Mulyo sendiri. Kalau di Sumber Mulyo sendiri mulainya seperti apa Bu situasinya, kemudian mulai diinisiasi membuat shelter? Terima kasih. Yang pertama, kami apresiasi dulu dengan Kabupaten Bantul. Karena Kabupaten Bantul ini menjadi percontohan nasional penanganan shelter tingkat desa atau kelurahan. Kemarin Pak Menteri Kesehatan sudah rawuh ke desa kami. Kemudian yang kedua, latar belakangnya kenapa Kabupaten Bantul itu hampir seluruh desa atau kelurahan mendirikan shelter tingkat desa. Bahkan di Sumber Mulyo tidak hanya tingkat desa, tapi sampai tingkat pedukuhan kita punya shelter. Meskipun fungsinya berbeda. Ya. Yang pertama, karena memang kasus COVID ini naik sangat signifikan. Yang positif ini baik dari hasil swab antigen maupun swab PCR kan naik signifikan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan ruang perawatan di rumah sakit maupun rumah sakit lapang dan juga shelter kabupaten. Kemudian yang ketiga tentunya anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pusat juga terbatas karena tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Nah, kemudian kami hampir semua desa di Kabupaten Bantul mendirikan shelter sesuai dengan surat edaran Pak Sekda ketika itu nomor 443. Nah, kami Sumber Mulyo pada tanggal 27 Januari 2021 mendirikan shelter dengan merubah rumah karantina yang sudah ada menjadi shelter. Rumah karantina desa diubah menjadi shelter desa. Kemudian rumah karantina padukuhan dirubah menjadi shelter padukuhan. Itu sebelumnya rumah fungsinya karantina itu berbeda. untuk apa Bu? Sudah ada Ya, sebelumnya untuk dulu COVID setahun juga? yang lalu pada bulan Maret 2020 kita di Sumber Mulyo ini ada 17 karantina baik tingkat desa maupun padukuhan. Fungsi daripada rumah karantina ketika itu adalah untuk pelaku perjalanan. Nah, kemudian sekarang dirubah fungsinya menjadi satu shelter desa. Ini dipergunakan untuk pasien yang positif tetapi ringan dan OTG, khusus untuk warga setempat dengan filternya atau penyaringnya dari puskesmas setempat. Kemudian yang padukuhan ini dipergunakan untuk warga yang melakukan kontak erat kemudian menunggu hasil swab. Ini ditempatkan di shelternya padukuhan dengan catatan ketika rumahnya itu kecil, kamarnya terbatas dan ada kelompok rentan, yaitu baik lansia, balita maupun yang punya penyakit menaun. Ini wajib ditempatkan di shelter padukuhan. Kemudian sambil menunggu hasil, ketika hasilnya positif, maka warga ini ditempatkan di shelternya desa. Tetapi ketika hasilnya negatif, oleh relawan padukuhan dikembalikan ke keluarganya. Ini fungsinya daripada shelter desa dan shelter padukuhan. Nah, tetapi kita juga harus memahami dulu shelter itu apa. Itu kan shelter dengan karantina berbeda. Bahwa shelter ini adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten maupun kelurahan untuk penanganan COVID-19 khususnya untuk isolasi. Nah, ini yang harus dipahami karena seakan-akan warga itu tidak tahu, taunya kalau mendirikan shelter itu harus mendirikan bangunan baru. Sebenarnya tidak, ini menggunakan fasilitas umum yang sudah ada yang tidak terpakai. Seperti bekas SD, kemudian puskesmas pembantu, kemudian gedung pertemuan, termasuk rumah-rumah penduduk yang tidak ditempati ini
dipinjamkan untuk shelter ini, sehingga sebenarnya tidak berat mendirikan shelter itu Tidak harus dan bangunan juga perlu baru. biaya yang tinggi. Tapi tadi Mas Jibio juga menanyakan syaratnya ya. Ya. Syaratnya terus apa, Bu? Ada beberapa syarat sesuai di SE-nya Pak Sekda. Satu, jauh dari pemukiman penduduk. Sekolahan. Jauh dari pemukiman penduduk. Kemudian yang kedua, tidak di lokasi balai desa atau kelurahan. Kemudian ada space untuk olahraga ringan. Kemudian juga akses roda 4 bisa masuk. Karena kalau nanti di shelter ada penurunan kesehatan, tentunya ambulan akan datang mengambil untuk dibawa ke rumah sakit lapang atau rumah sakit yang lainnya. Ini beberapa syarat daripada pendirian shelter. Termasuk juga syarat minimum, kebutuhan akan makan, kebutuhan akan mandi, air bersih, dan juga kalau tempat kami ada hiburan. Kasihan kalau di shelter 10 hari tidak ada hiburan, sehingga ada internet dan televisi. Alhamdulillah kemarin shelter kami dibantu 2 televisi oleh Pak Amir. Kondisinya seperti ini, sehingga warga kami yang positif, yang berada di shelter ini merasa nyaman. Dan kemarin ketika kita tanya, lebih nyaman di rumah atau di shelter? Lebih nyaman di shelter, karena ada beban psikologisnya kan lebih rendah. Daripada Karena di rumah satu ya. lokasi itu kan semua positif, sehingga bisa saling diskusi. Kemudian tiap sore dipantau oleh puskesmas, kesehatannya terjamin, logistiknya terjamin. Karena logistik ini semua dikirim oleh warga masyarakat secara bergantian. Oh, aturnya seperti apa itu? Dijadwal. Jadwal ya? Dijadwal. Untuk pengiriman logistik itu tempat kami sampai 1 bulan ke depan itu yang antri masih banyak. Wah, luar biasa. Ini kondisi pemberdayaan masyarakat di Bantul itu luar biasa. Sehingga ketakutan kita ketika awal mau mendirikan, waduh besok biayanya berapa ratus juta ya untuk mendirikan shelter, terutama untuk logistik. Ternyata dengan menggali swadaya dan partisipasi masyarakat, juga dari pihak-pihak ketiga, ini cukup untuk operasional dan logistiknya. Kira-kira 1 bulan shelter. berapa Nah, sekarang, Bu? kemarin RAB kami karena kapasitas shelter di Sumbermulyo itu 50 pasien, 50 pasien. 50 pasien tempat kami itu rata-rata 35 juta setiap bulan untuk logistik, dan alhamdulillah ini sudah bisa dicukupi oleh warga masyarakat. Tetapi kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kebutuhan yang paling banyak itu adalah untuk fasilitas mandi, kemudian fasilitas tidur seperti kasur, bantal, selimut, kemudian juga ada termogan, hand sanitizer, APD, kemudian oximeter, itu kan juga butuh. Lah itu yang masih terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah poskonya untuk yang piket. Kan ada pos pelayanan dan keamanan yang jaga di luar itu. Nah, ini yang memang belum teranggarkan. Di sini kan butuh APD lengkap. Kemudian yang kedua juga butuh adanya buku-buku administrasi. Ada buku tamu, kemudian buku data pasien, kemudian logistik, piket, dan lain sebagainya. Ini memang untuk tempat kami sudah rincit seperti ini, sudah rigid, sudah tertib, dan kemarin ketika Pak Menteri Kesehatan rawuh juga sudah merasa lega, dan beliau ngendiko kalau semua desa bisa seperti ini, insya Allah mata rantai COVID-19 akan cepat putus. Tetapi kan belum semua seperti itu, mengingat satu, biaya yang begitu besar. Kalau kami insya Allah bisa menjalin atau menggali swadaya dan partisipasi masyarakat, juga jejaring kami, channeling kami kan banyak. Tetapi bagi desa-desa yang belum mampu untuk menggali swadaya dan partisipasi masyarakat, juga membangun channeling atau jejaring, tentunya ini memang butuh biaya yang tidak kecil. Itu Mbak Marta. 50 tadi di satu lokasi atau di Satu lokasi. Satu lokasi. Shelter Sementara kami sekarang kan ada berapa tingkat. shelter? Sekarang ada berapa shelter, Bu? Tempat kami yang desa ada satu shelter yang Satu miliknya shelter desa. 50 ini. Ya. Dulu kita punya 2, yang satu dipinjam Pemda Bantul. Kemudian yang satu kami kelola sendiri. Kemudian yang 15 itu yang ada di Padukuhan dengan fungsi yang berbeda. Kapasitasnya kalau yang di Padukuhan? Yang di Padukuhan beda-beda tergantung dari lokasinya. Karena mayoritas yang Padukuhan itu adalah rumah penduduk yang dipinjamkan. Yang jauh dari pemukiman. penduduk. Karena Pemukiman. nggak boleh deketan sama apa namanya, lingkungannya nggak boleh deket dengan penduduk Nanti ya. malah Mbak Marta. Iya, interaksinya memang sengaja dijauhkan. Itu Mas enak tapi jangan pengen loh. Oh iya. Kalau tingkat huniannya, Bu?
kapasitas dari kapasitas itu berapa persen? Oke Bu, tahan dulu Bu, jangan dijawab. Kita bahas di segmen berikutnya. Kalau kita mau ngobrol lagi lebih nanti lah Mas. Sabar dulu. Aku lihat sana Napas dulu. nyari-nyari masih ada kamar tuh. Ditulisin masih ada kamar. Jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa Arji. Kita bicara tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan penanganan COVID ini bersama dengan DPRD DIY. Dalam hal ini menggunakan shelter-shelter yang diinisiasi oleh desa. Ya, betul. Nah, tadi sebelum kita break Mas Diblu tanya Bu Lurah, tingkat hunian emang kayak kita ini kalau di hotel nggak apa-apa tingkat hunian. Nah ini shelter ya. Nah ya kan perlu juga, artinya kita dari situ kan kita bisa tahu Mbak, oh ternyata partisipasi masyarakat kan untuk memeriksakan diri aja kan perlu juga istilahnya kelegowoan. Kadang orang nggak mau dadak gitu. Kalau di Sumber Mulya sendiri shelter-shelternya tingkat huniannya seperti apa Bu Lurah? Alhamdulillah semua sudah standar kesehatan itu, karena sebelum kita mendirikan shelter itu sudah dicek dulu oleh puskesmas dan juga oleh gugus tugas baik kecamatan maupun kabupaten, ada seleksi juga. Kemudian yang kedua juga untuk makannya, untuk logistik itu meskipun semua dari warga masyarakat tapi tetap didampingi oleh ahli gizi dari puskesmas sehingga tetap 4 bintang terpenuhi. Seperti itu. Jadi nggak asal makan, nggak asal tempat juga. Kasur juga ada standarnya, tidak asal kasur. Oh gitu Bu. Ya. Kemudian juga disediakan kompor ketika ada anak kecil yang di shelter atau orang tua yang di shelter yang memang harus mandi pakai air hangat juga disediakan untuk mandi air hangat. Meskipun merebus sendiri, sehingga memang yang di shelter itu juga diberdayakan tidak hanya makan tidur, tetapi nyuci sendiri, ngepel sendiri, membersihkan kamar mandi sendiri, masak air sendiri, seperti itu di samping olahraga yang ringan. Nggak boleh ditengok keluarganya Bu ya? Enggak ditengok. Kan ada di situ. Iya baik Pak Wiworo, ini apakah juga BPBD memonitor karena ini kan shelter ini mesti ada standar-standar tertentu tadi disampaikan oleh Bu Lurah. Apakah ini ada monitoring juga untuk penyiapan di desa-desa Pak? Ya tentu secara berjenjang ya tadi seperti disampaikan. Jadi shelter yang desa ya ini tugas dari kabupaten, kabupaten untuk penanganan, kemudian dan kecamatan ya. Nah kami yang di provinsi juga memantau untuk dan laporan tiap hari shelter-shelter yang dikelola oleh kabupaten seperti Asrama Haji, Rusunawa Gemawang, Rusunawa yang di Wates dan juga rumah sakit ya. Ada juga sekarang hotel yang berbayar juga bisa menjadi shelter. Nah, itu data-datanya setiap hari diupdate terus ya. Itu yang secara langsung kita pantau untuk perkembangannya, tingkat huniannya dan sebagainya. Tapi kemudian tadi soal standarisasi shelter sendiri itu jadi nggak cuma pemerintah dalam hal ini yang paham soal standar itu siapa? Sudah ada panduannya. Oh pakai panduan. Sudah ada panduan dari BNPB. Itu yang harus itu yang harus diikuti. dipakai. Ya. Termasuk yang incas atau yang bertugas di shelter itu harus memenuhi kriteria tertentu Pak Biro ya? Oh iya. Tidak asal relawan kan itu? Tidak asal relawan, harus sudah kesehatannya sudah cek kesehatannya terjamin dan dipantau terus ya supaya kemudian tidak menjadi media penularan baru malah. Iya. Karena tadi yang menarik Bu Lurah, ketika kalau isolasi mandiri kan di keluarga itu nggak boleh ketemu juga dengan anggota keluarga yang lain. Nah kalau di shelter ini malah bisa ngobrol sama pasien yang lain. Sesama pasien memang boleh satu kamar. Karena sama-sama positif. Sama-sama positif. Nanti nggak sembuh-sembuh. Kalau itu memang ada interaksi sosial ya di antara mereka ya. Tapi kemudian saling menguatkan malah di sana. Dan rata berapa hari Bu harus menjalani? 10 hari sejak swab. Setelah itu boleh undur pulang. Kemudian 4 hari diteruskan isoman di rumah, karantina di rumah. Sehingga genap 14 hari.
Ya. Oh, oke. Tetap 14 hari. Sebelum keluar apakah dilakukan swab lagi atau antigen atau dan seterusnya? Untuk saat ini tidak. Begitu sudah hari ke-10, kemudian pulang 4 hari isoman di rumah dan dipantau oleh puskesmas. Tapi tetap dipantau terus loh Mbak. Asal Iya. tanpa gejala ya, 10 Oh, hari ini tanpa iya. gejala. Ya. Ini yang di shelter desa yang ringan dan tanpa gejala. Ya. Dan Jadi kalaupun- dipantau. Kemudian ada WA grup relawan desa lawan COVID, kalau sekarang relawan desa aman COVID, kemudian seluruh pasien dan puskesmas ini ada di grup WA, sehingga saling memantau. Ya, ketika terjadi penurunan kesehatan juga cepat sekali dibawa ke rumah sakit langsung. Oh, jadi nggak boleh kalau Mas tadi betah 10 hari gitu tetap harus keluar. Oh iya. Nggak harus ada di situ terus. Jadi itu pun ada pantauannya administrasinya tadi ya. Pak Amir mau menyampaikan tanggapannya. Ya. Jadi Bambang Lipuro itu istimewa. Kenapa, Rumah Pak? sakit darurat COVID pertama kali didirikan juga di Bambang Liburo. Bambang Bambang Lipuro, di Lipuro. desanya Bambang Liburo di Buani ya, di Sitomulyo. Sidomulyo. Artinya ini pertama kali. Bahkan kita di Bantul juga ada mobil PCR pertama kali ya. Nah, aturannya sangat detail Mbak Marta, tetapi memang ini butuh ada pola hubungan antara Satgas Kecamatan dengan Kapenawon itu dengan Satgas Kabupaten, termasuk dengan DIY. Biar apa? Biar nanti tata kelola itu lebih rapi. Termasuk kemarin pimpinan DPRD juga meninjau di lokasi di shelter di Sumbermulyo. Karena informasi ini kan sudah menasional bahkan internasional ya. Viral ini Pak. Viral Sudah sampai Arab belum Mbak? juga sampai Arab Saudi kalau sampai bisa Arab lihat. kita. Dan ini tertarik ini ya, teman-teman itu sampai luar kota, luar daerah yang DPR itu tanya yang ada hubungannya, Mas, bener ora ini kaitan dengan penanganan shelter yang ada di desa di Kelurahan Sumbermulyo ini tenanan pora, sungguh-sungguh atau tidak? Saya jawab betul. Maka kesempatan hari ini alhamdulillah nih Komandan BPBD DIY sama Bu Lurah Bu Ani bisa rawuh ini bisa menjelaskan. Ternyata memang ini banyak sekali manfaat yang diberikan. Artinya mendidik masyarakat, perubahan perilakunya ini yang semakin setahun ini kan hilang tuh ini. Betul. Bukan hilang ya, tapi ya terkikis lah. Semangat gotong royong kalau COVID itu menjadi aib ternyata kan tidak. Ini menimbulkan sesuai dengan perda kita Pak, Ya. Pak Vero ya, gotong royong itu kan muncul. Coba bayangkan 35 juta ini menjadi kalau diakumulasi 1 bulan besar loh ini. Iya. Iya. Saya kira pemerintah daerah dengan posisi keuangan yang sedemikian rupa saya kira tidak akan mampu. Maka salah satu polanya adalah bagaimana kelurahan ini bisa kerjasama dengan masyarakat yang mulai tumbuh kuat untuk gotong royong, rasa simpati kepada COVID. Yang kedua mungkin CSR ya bisa dilakukan Bu Lurah. Nah tinggal nanti kalau pimpinan DPRD kemarin Pak Uda pengennya itu membantu shelter itu kalau yang sudah berjalan itu rata-rata sekitar 100-an juta. Nah, kita dorong aja karena ini bagi kami sangat luar biasa hitungan kami yang sudah timbul dari bawah Masyarakat sendiri. masyarakat sendiri dan ternyata COVID itu bukan aib, Iya. bukan aib. Dan memang salah satu meningkatkannya adalah dengan senang, dengan happy di shelter itu. Ternyata Bu Lurah membuat shelter itu ternyata juga masyarakat yang di sana itu Senang. merasa senang. Ada karaokean nanti kapan lihat sana gitu. Iya. Dan disuguh loh setiap malam dibuatkan makanan, diteliti dan sebagainya. Ternyata sudah sembuh itu pingin jualan ke sana lagi gitu loh. Ya nggak boleh gitu. Nggak boleh Nah ya. ini kan artinya apa? COVID ini bukan sesuatu yang aib. Maka kami sebagai wakil rakyat di DPRD DIY apresiasi betul penanganan dari teman-teman BPBD, dari desa dan teman-teman satgas yang lainnya di tingkat Kapenawon, Kabupaten, DIY ini betul-betul greget gitu. Dan ini menjadi dasar rakyat daerah istimewa Yogyakarta untuk mengurangi COVID ini. Ya. Termasuk saya loh Mbak Marta, Kenapa, Mas, Pak? Kang Mas. Kenapa? Tadi saya barusan di vaksin. Oh, iya. Baru tadi itu anggota Dewan. Ternyata juga nggak sakit. Oh, enggak, Bahkan itu saya anak suntik. ada penyakit bawaan.
ternyata juga Semoga nggak ada tetap fit. masalah. Tetap. Iya. Ya, artinya apa? Jadi isu-isu tentang penanganan COVID, suntik yang macam-macam itu biarlah pemerintah yang menangani. Termasuk tadi Pak BWD, Bu Lurah juga penanganannya sangat intens. Dan ini bukan sembarangan ya yang Bu Ani. Semuanya ada aturannya, termasuk Ada peraturan kaluran kita. Perbubnya ya. Iya, Perbubnya juga sangat detail begitu. Yang mengatur soal shelternya Iya, tadi terutama ya. yang ada di Bantul. di Bantul gitu. Perbub 6 2020. Ya. Kemudian di desa ditindaklanjuti dengan peraturan lurah. Lurah ya, Iya. turunannya itu ya Bu ya. Ya. Yang sangat luar biasa itu kerelaan masyarakat istilahnya Mengakui dan ya memberikan rumah untuk Oh, iya. menjadikan Iya. shelter itu Iya. kan benar Kearifan kata- lokal Bantul. Iya, Karvan Lokal 2006 Bantul, Pak. muncul kembali semoga ini ya. Iya, iya. Amin, amin. Cuma sekarang yang menjadi PR bagi kami ini anggaran. Ini kita mendorong, kebetulan kami di Banggar ya, mendorong kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada shelter-shelter yang sudah berdiri dan memang dirasakan oleh masyarakat ini. Ini kerja sosial, kerja kemanusiaan untuk penanganan kita bersama-sama. Karena penyakit yang lainnya itu sudah hilang ya Mbak Marta. Ada penyakit diabetes, ada penyakit seolah-olah ya, Pak, ya? Iya, seolah-olah gitu. lupa. Virus-virus Lupa semuanya virus semua gitu. Iya. virus-virus lain pada ngiri nih Pak ya. Covid ini pendatang baru tapi entek-entek kayak. Perhatian besar banget itu ya. Iya. Orang nggak pernah bicara TBC. Oh, enggak, udah hilang itu, enggak ada Hilang. dalam kampusnya enggak. Iya. Ya, Cuma ini flu kemudian aja. nggak pressure Iya. sekarang. Sebenarnya nggak perlu ya, tahu-tahu COVID gitu. Nah, Nah, kalau sekian waktu yang lalu kan kalau ada pasien ini mereka ragu-ragu atau bahkan menutup diri, menutup informasi bahwa dia misalnya terpapar gitu. Nah, Iya. dengan adanya shelter kemudian dengan layanan seperti ini apakah kesadaran masyarakat untuk ketika dia positif itu datang sendiri atau diantarkan keluarga untuk datang gitu, Bu? saya Mbak, Apakah- sebentar iya. ya Mbak Marta. Iya. Saya apresiasi teman-teman relawan ya. Ada FPRB, ada macam-macam saya sebutkan di situ, Pak Biora ya. Ya. Mereka itu, saya terus terang merasakan sendiri ya. Jam 9 malam, Mas ada kunjungan. Kunjungan itu neng desa, neng manten munjung ya. Oh, Ini iya. kunjungan jenazah. Bayangkan, Ya. dengan COVID misalnya. Dikirim lagi jam 9 malam. Jam 2. Ini kan kalau tidak ada kemanusiaan di sini ini, relawan, udah hilang. Mereka tidak pernah dibayar loh ini. Iya, Nah ini kan perlu ada apresiasi kira-kira apa mereka perlu ada semacam sertifikat atau perlu pelatihan Iya, iya. tentang penanganan Pemakaman dan pemulasaraan. Ini itu kan Ya. saya kira penting gitu loh. Atau mungkin FPRB itu sudah secara Ya. struktur sudah ada Kita lakukan itu di. sudah ada izinnya ya. belum Pak? Oh iya dibentuk oleh Dibentuk ya. Bupati ya. Iya, nah itu Dan oleh mereka ini Bupati. sangat berisiko juga Wah kan? iya, iya. Dan itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah mereka itu. Itu luar biasa. Nah, maka salah satu alternatif ini Bu Ani dan Pak BWD ini kita ajak diskusi pada kesempatan kali ini. Ini Dewan tinggal mendorong saja. Kira-kira tidak ada alasan untuk tidak memberikan bantuan kepada shelter. Iya, iya. Ya. Ini urusan kemanusiaan betul ini. Dan segera selesai, ekonomi bangkit itu. Harus. Masyarakat itu yang sakit itu ternyata kemarin dibelikan TV aja seneng kalau itu mereka ngumpul jagongan ternyata sembuh itu. Oh iya. Nah gitulah kan butuh imun tadi untuk Iya. membesarkan mereka. Meningkatkan imunnya. Nah, Betul. tadi pertanyaan saya Bu soal apakah itu kemudian juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri, mereka yang terpapar itu akan dibawa langsung ke shelter, bukan mengurung diri atau kemudian merahasiakan situasinya. Ada dua macam. Satu, ada yang diantar oleh relawan. Yang dari shelter Padukuhan naik menjadi shelter desa. Tadi kan ada yang di shelter Padukuhan menunggu hasil swab. Ketika hasil swabnya positif, diantar oleh teman-teman relawan Padukuhan ke shelter desa satu. Tetapi juga ada yang swab sendiri di luar, kemudian positif, itu datang sendiri ke shelter. Sudah ada beberapa yang datang sendiri ke shelter Pak Amir. Ini luar biasa, kesadarannya luar biasa. Dan alhamdulillah memang di Bantul ada peraturan Bupati tentang penanganan shelter, pendirian dan penanganan ini. Kemudian di desa itu juga kita tindak lanjuti dengan SK Lurah untuk tim pengelola shelter desa dan Padukuhan. Kemudian juga ada peraturan desa, kalau sekarang peraturan kelurahan.
termasuk SOP kita lengkap ada 11 SOP. Oke, baik. Nanti kita bahas SOP-nya seperti apa. Ada penelpon? Iya, Halo. tampaknya ingin bergabung ini. Selamat sore. Iya, Dengan dari Bapak siapa? Di mana, Pak? Dari Pak Joko di Prambanan. Pak Iya, Joko. monggo Pak Joko. Monggo Pak Joko. Jadi kami hanya mengusulkan ya. Jadi dalam penanganan segala akibat dari virus ya, dan COVID dan sebagainya, itu sebenarnya menurut saya itu langkah yang pertama itu bagaimana masyarakat itu menangani lingkungan. Kalau lingkungannya benar, udaranya bersih, itu mungkin penyakit ini jauh. Karena apa? Sekarang ini kondisi lingkungan kita itu pohon saja sudah sangat jarang. Sehingga bagaimana kita mengharapkan udara bersih kalau perbandingan antara pohon dan jumlah manusianya itu tidak diperhatikan. Kemudian yang kedua, jangan sampai terjadi genangan atau bahkan menjadi comberan di lingkungan kita sehingga bisa menjadi sumber baik virus COVID maupun yang lain. Dan yang kedua, ini bagaimana evaluasi tingkat pemerintah yang ada, baik kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten kota. Ini tentang new normal itu berjalan dengan sukses atau tidak. Perlu dievaluasi atau tidak, sehingga cara hidup baru ini yang mewajibkan masyarakat untuk 3M atau 4M itu, ini bagaimana evaluasinya. Ya. Mungkin itu prioritas yang menurut saya sangat diperlukan untuk menanggulangi berkembangnya segala macam penyakit termasuk COVID ini, menurut saya. Ya, terima kasih. Sampun, iya, Pak matur Joko. nuwun Pak Joko. Iya, mungkin Pak Biworo nih yang lebih berkompeten untuk menjawab bagaimana pemantauan kebiasaan baru ini di masyarakat, apakah cukup efektif dan bagaimana memantaunya dan seterusnya, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira yang pertama tadi masukan ya dari Pak Pak Joko. Joko ya terkait dengan lingkungan dan sebagainya, dan ini menjadi masukan untuk kita semua. Kemudian yang kedua terkait dengan pemantauan, jadi tentu jadi kita di Satgas Penanganan COVID itu ada bidang komunikasi publik, ada bidang penegakan hukum, ya, bidang perubahan perilaku yang itu memantau terus terhadap perkembangan PPKM ini ya, termasuk juga seperti apa sih tingkat kepatuhan masyarakat. Jadi sementara memang dari sisi dari data yang ada, pantauan dari bidang Gakum itu yang lebih tertib itu memang lembaga-lembaga formal ya. Jadi seperti mall, hotel itu dia betul-betul patuh tentang prokes. Tapi yang masih perlu pembinaan lebih lanjut, pengawasan itu yang di tingkat masyarakat, jadi kuliner, ya. Kemudian juga tadi di tingkat masyarakat yang juga masih perlu ditingkatkan kesadarannya ya. Apalagi kalau sudah terkait dengan aktivitas sosial, karena memang di satu sisi kita punya kearifan masyarakat, kearifan sosial tadi gotong royong. Iya. Angkringan itu sebenarnya kan angkringan itu kan identik dengan kumpul-kumpul, ngobrol. Ya toh. Itu kan sebenarnya kan itu media untuk seperti itulah. Tapi dalam situasi seperti sekarang kan itu perlu kita kelola. Ronda, Kak, ya. Ya, ronda, remi ya toh, untuk mengisi waktu loh, ini bukan untuk anu ya. Itu kan sebenarnya guyup rukunnya orang Jogja itu kan seperti itu. Makanya kemudian dulu di penelitian ada bahwa salah satu faktor yang mendorong usia harapan hidup masyarakat Jogja itu tinggi karena banyaknya tadi relasi-relasi sosial yang itu di situ untuk saling tukar pikiran, saling berinteraksi itu. Nah ini dalam situasi seperti sekarang memang perlu kita kelola ya. Makanya kemudian ada PPKM yang berbasis kabupaten. Jadi kuliner buka sampai jam berapa, ya toh. Mall sampai jam berapa lah. Kalau itu layanan antar silahkan. Nah, ini kan sebenarnya upaya-upaya kita untuk mengelola itulah. Harapannya memang karena ini terkait dengan perilaku, makanya di Satgas yang baru itu kan ada bidang yang khusus menangani perubahan perilaku. Ini kan artinya bahwa perubahan perilaku itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi ini juga tidak mudah. Karena perilaku itu kan menyangkut, kalau Jogja kan 3.800.000 dan perilaku itu kan 24 jam sehari kan. Makanya Bapak Gubernur mengatakan bahwa masyarakat sebagai subjek dari penanganan COVID ini
Artinya mari kita bangun kesadaran, pemahaman, bukan hanya takut karena ada operasi. Iya. Karena kalau takut ya nanti dia menggunakan masker hanya, wah ini ada Pol PP nih, kita pakai masker. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi, dia akan melepas itu. Ini yang saya kira masih perlu terus ditingkatkan dan melalui tadi, saya kira di shelter, melalui Satgas Desa, itu menjadi penting karena kita ini bencana yang spesifik ya, antara pencegahan, penanganan kasus atau dampaknya, daruratnya, sama pemulihan itu simultan. Iya. Kalau gempa itu kan bencana terjadi selesai, kita ngitung, oh bangunannya berapa yang roboh ya, Iya. Recovery-nya Yang meninggal siapa? yang meninggal siapa saja, yang luka berapa ditanganin. Tapi ini kan penanganan Masih terus yang berjalan. sakit, penanganan yang positif akan menentukan ini akan menjadi media penularan enggak itu. Akan terus siklusnya terus menerus ini. Makanya pencegahan hulu ini sangat penting. Kalau enggak kita tangani dengan baik ya nanti di hilirnya rumah sakit akan kewalahan ya banyak ya. Tapi sekarang dengan PPKM itu parameter itu menunjukkan menurun ya. Jadi bor atau istilahnya itu tingkat pemakaian tempat tidur sekarang di Jogja itu kurang dari 50% misalnya. Tingkat kesembuhan, Nggak lebih tinggi. kemudian ya tingkat kasus ini sudah berapa hari ini 100 ya Bu angkanya ya. Iya. 100 terakhir 128 ya. Iya. Dulu kan 400, 300, 200. Semoga kita Semakin 100 turun. ya terus nanti bahkan kemarin sempat Di bawah hari 100 tanggal ya. berapa itu sempat mencapai 89. Ya. Di Ini bawah semoga 100. kita tidak dalam posisi untuk kemudian oh ini PPKM strategi yang paling enggak, tapi ini semuanya berkontribusi termasuk juga kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Penting banget itu Mas, kesadaran masyarakat sendiri, jangan suka lupa-lupa gitu ya. Karena seringnya kalau udah asik lupa. Ya. Iya. Meremehkan lagi ya itu ya. Betul, Malah karena kita kesian lagi nggak aman. kelihatan. Sebenarnya nggak ya. meremehkan tapi lupa sih, karena nalurinya kan reuni Happy, itu kan foto ketemu, selfie iya. itu kan Iya. nalurinya kan seperti itu ya Mbak ya. Nah itu ya. Masuk kangen kumpul itu. Nah, itu dia karena Ya, kadang ketika menghadiri suatu acara itu sadar, misalnya karena menghadiri itu ijab di KUA, kita Iya. protokoler. Tapi- Begitu selesai, foto-foto yuk. Nah itu yang lupa lagi. Atau makan ya Pak ya, yang paling Ya, sekarang ketika makan itu mesti dia. lepas ini ya. Kemarin termasuk kerja bakti loh dari Iya, masyarakat iya baru. bisa banget. Iya. Tapi makan sekarang dengan makan dulu tuh mestinya beda. Makan sekarang tuh segera cepet gitu loh. Selesai Betul. keluar gitu loh. Kalau dulu kan sambil ngobrol kan. akhirnya, santai-santai. Mana yang belum makan saya mana ambil lagi. Kalau Nah, sekarang itu bisa- salah satu bedanya. Saya tidak banyak perubahan Pak untuk urusan makan itu. Tiap hajatan ini saya bungkus, saya bawa. Jadi Jangan kemana-mana kalau kita mau bahas lagi soal ini, tetap di RG Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. terdata Di balik layar dari pembicaraan kita ini ternyata masih berlanjut pemirsa, jadi banyak sekali yang kita bicarakan karena ini Ya. adalah sebuah peristiwa yang memang terus akan dinamis ya. Kita akan juga melakukan berbagai cara untuk Ya. bisa lebih efektif menekan angka, termasuk misalnya PKPM kemarin cukup efektif ya Pak Birawo ya untuk bisa menekan angka COVID. Tapi kita tadi berhenti pada SOP, SOP-nya yang ini nggak enak. Bu, SOP ini kan sambil kita juga sharing ini untuk wilayah-wilayah yang belum punya shelter dan ingin menginisiasi atau masyarakatnya barangkali sudah membutuhkan adanya shelter ya. Jadi Ya. bisa belajar dari Bu Lurah, Bu Ani. Tadi Bu Ani menyampaikan SOP-nya kayak apa sih Bu? Banyak Ketika- yang kami atur juga antara lain yang utama justru sosialisasi dan edukasi. Sebelum mendirikan shelter. Iya. Kemudian juga termasuk pemakaian masker. Kemudian juga protokol kesehatan itu harus seperti apa. Itu di tempat kami atur. Yang bertugas untuk memberikan sosialisasi di edukasi sejak dari tingkat paling bawah yaitu rumah tangga sampai desa itu siapa? Contoh kalau yang di rumah tangga ya kepala rumah tangga. Kemudian ya di tingkat RT, Pak RT. Kemudian di tingkat pedukuhan, Satgas ataupun relawan tingkat padukuhan ini kita atur. Termasuk juga untuk operasi masker ini rutin kita laksanakan.
bersama dengan FPRB, relawan desa, relawan padukuhan, dan juga yang lembaga-lembaga peduli itu kita ikutkan, kita terjunkan di operasi masker. Kemana aja, Bu? Terutama di pasar-pasar, yang paling ngeyel itu di pasar-pasar. Bahkan kemarin warga kami ada satu yang meninggal, pedagang pasar, itu kemudian kita hampir setiap hari itu operasi masker, Mbak. Ya. Meskipun juga ada yang ngeyel, Pak Amir. Iya. Ketika kita operasi dipakai, ketika kita pergi dicopot. Nah, berarti takutnya sama tim, bukan takut sama COVID. Dan itu yang harus benar-benar kita kuatkan. Sehingga harapan kami nanti ada aturan yang sangat ketat bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan sanksi yang tegas dari pemerintah. Ada aturannya. Kalau tidak memakai masker itu seperti apa sanksinya. Kemudian kalau benar-benar positif, di rumahnya ada kelompok rentan, kemudian kamarnya terbatas, rumahnya kecil, kok tidak mau isolasi di shelter, itu sanksinya apa? Ini Pak Amir yang kami harapkan. Kemudian yang kedua, ada pendampingan dari OPD. Sehingga masing-masing desa, masing-masing kelurahan itu ada pendampingan dari beberapa OPD. Seperti ketika gempa Mei 2006 dulu kan ada Bapak Ibu asuh di masing-masing desa. Dan itu cepat sekali. Sehingga harapan kami ketika nanti COVID ini juga ada pendampingan dari OPD kabupaten mendampingi desa-desa dan kecamatan, insya Allah nanti mata rantai COVID-19 ini juga akan lebih turun, tidak seperti ini kan naik terus. Kalau kita. seandainya itu tadi antara ada punishment, ada sanksi gitu dengan kita mengedukasi gitu, Bu. Dari Bu Ani sendiri melihat perilaku masyarakat ini mana yang lebih efektif, Bu? Maksudnya gimana, Mbak? Ketika pendekatan pada masyarakat, mereka susah menggunakan masker misalnya, itu lebih efektif dikasih hukuman atau justru lebih efektif dikasih tahu, Bu? Ada pendampingan, Beda-beda. Beda-beda penanganannya. Ada yang ketika diberi sanksi itu takut kemudian memakai, meskipun juga kita harus telaten sekali. Tetapi juga ada yang kita beri reward, penghargaan. Itu juga ada, tergantung SDM-nya. Dan tergantung warga masyarakat, termasuk kesadaran, latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman, lingkungan, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyamakan seluruh warga masyarakat dengan satu tema. Masalahnya kan Mbak Marta, ini Bu Lurah ini galak. Nah, jadi sudah tahu Bu Lurah itu warganya sudah takut sendirian. Kalau didatangi Bu Lurah pakai masker jadinya ya. Bu Lurah datang loh, ayo pakai masker. Nah, itu begitu kan makanya. takutnya sama Bu Lurah, bukan takut sama COVID. Tegas, Nah, Pak, itu juga bukan ada galak tapi seperti tegas, ini. Bu. Nah itu dia, karena takutnya kan bukan takut kena COVID-nya, tapi takut karena peraturannya, sehingga hanya menggunakan karena ada punishment gitu. Saya sendiri sekarang kalau keluar meskipun jarak dekat aja nggak pakai risih, Pak. Takut mesti dilihat orang, malu sendiri tuh, Mas. Itu Kelihatan bagian buruknya gitu ya. kalau enggak ya balik lagi gitu. Memang apa ya, perubahan perilaku masyarakat ini memang tidak gampang ya. Perlu Yang proses. perlu ada proses, dan ini dari BPBD DIY maupun kabupaten, ini alhamdulillah pemusaran jenazah, terus perubahan perilaku, manfaat masker dan sebagainya, pola hidup, ini kan ada pelatihan terus. Nah, termasuk yang ada di desa-desa nih, para Bapak Ibu Lurah ini kan juga selalu greteh pada warganya. Loh, kalau ada warganya yang positif itu juga lurahnya raiso turu kok, nggak bisa tidur mereka itu, mikir gitu. Sementara anggaran desanya, DD-nya kelihatannya mau dikurangi sampai 8%. Ini kan sudah menjadi persoalan tersendiri, Pak. Pak Biworo sama Bu Ani. Ini juga saya kira perlu didiskusikan kira-kira apa yang bisa diberikan oleh shelter, termasuk apalagi sudah ada perbubnya tadi, ada di Kabupaten Bantul. Saya kira pemerintah daerah termasuk DIY punya kewajiban mendampingi, terus mengajak, mendiskusikan, termasuk mulai dari anggarannya. Ini saya kira sangat penting gitu. Dan saya kira kelurahan-kelurahan di seluruh DIY ini mereka sudah sangat lihai menangani babakan seperti ini. Memang diizinkan, Pak, menggunakan dana desa untuk? Oh iya memang. Ya memang iya. Memang iya. Ya. Boleh. Prioritas penggunaan dana desa kan untuk refocusingnya ke sana ya, Bu. Iya. Peraturan Menteri Desa nomor 13 2020. Sampai berapa persen, Bu, dari dana desa?
yang dikhususkan untuk penanganan COVID? 8%. 8%. Iya. Oke. Oh, artinya dikurangi untuk itu ya, untuk penanganan itu Untuk Bu ya. Memang untuk pos, Dialihkan. untuk pos, iya. Posnya untuk pengenangan COVID gitu. Iya, Tapi iya, dana iya. desa sendiri yang sudah di desa itu berapa persen digunakan untuk penanganan COVID? Minimum 8%. Minim 8%. Ya, 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 ya. Dan kita kan 2020 itu berkali-kali melakukan perubahan anggaran, refocusing anggaran. Kita geser-geser untuk penanganan COVID. Sehingga memang tadi ketika ditanyakan biayanya dari mana, salah satunya kan dari dana desa, APBDes, khususnya dana desa. Itu ada di Permendes nomor 13 2020, prioritas penggunaan dana desa. Kemudian juga swadaya dan partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dari jejaring mitra kita. Kemudian harapan kami yang terakhir nanti dari bantuan pemerintah daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Pak Amir itu yang kami harapkan terakhir. Artinya kan tadi Bu Ani juga menyampaikan ini kan waktunya kita belum tahu sampai kapan gitu ya. Ada waktu yang mungkin di titik jenuh sehingga partisipasi masyarakat itu kan ada naik turunnya ya Bu. Itu kemudian apa yang sudah difikirkan Bu Ani ketika sulit menggalang dana dari masyarakat? Dana desa. Antisipasinya mungkin Bu ya. Iya, ketika nanti sampai titik jenuh, swadaya dan partisipasi masyarakatnya tinggal sedikit, satu kita masih punya DD. Karena alhamdulillah di desa kami, DD yang sudah kita siapkan untuk penanganan COVID khususnya shelter, ini baru sedikit yang dipakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami kuatkan jejaring kami, mitra-mitra kami, channeling kami itu kami kuatkan. Sehingga kemarin alhamdulillah kami Abdesi Bantul mendapatkan bantuan dari OJK 150 juta untuk shelter se-Kabupaten Bantul. Baru saja, 1 minggu yang lalu. Jadi strategi-strategi itu tetap akan terus dijalankan untuk bisa memanage shelternya ya. Pak Birowo, kalau lihat ini kan suksesnya di Bantul, sementara apakah daerah lain juga sudah melihat ini dan kemudian sudah mulai bergerak juga untuk mengikuti jejaknya Bantul dan khususnya Sumber Mulia Bu Ani ini? Ya, kita kan secara rutin ada rapat ya, evaluasi dipimpin Pak Gub, mengundang kabupaten kota. Jadi di tiap-tiap kabupaten praktek-praktek seperti Sumber Mulyo itu juga ada. Jadi Sleman, misalnya di Pakuharjo, waktu itu Pak Kapolri sama Pangap juga ke sana. Bahkan di sana juga ada alokasi untuk bantuan sosial tunai ke masyarakat dari APBDes-nya. Di samping juga ada posko dan juga shelter dan sebagainya. Di kabupaten yang lain juga ada yang best practice ada juga. Nah, memang ini diharapkan bisa kemudian direplikasi di desa-desa yang lain, bisa memotivasi yang lain karena memang ada juga faktor komitmen dari pimpinan dari Pak Lurah dan Bu Lurah. Ya. Ada yang getol seperti Ibu Ani ya, tapi juga ada yang adem-adem saja. Ya. Nah, itu yang kemudian yang adem ya didorong ya untuk kemudian. Dan juga peran masyarakatnya ya, untuk dan peran masyarakat untuk juga memberikan masukan, termasuk juga memberikan input kepada desa, kelurahan untuk menangani ini. Bu Ani tadi bisa sampai tersohor sampai di Arab juga ya. Arab. Itu gimana ceritanya Bu? Dan apa yang informasi apa yang sampai di sana? Alhamdulillah memang shelter kami kan yang pertama. Ketika itu rumah karantina kami juga yang pertama 1 tahun yang lalu. Maret 2020 kami sudah mendirikan rumah karantina. Dan alhamdulillah Pak Menteri Desa juga rawuh ketika itu. Nah, kemudian viral Mbak. Karantina kami viral. Rumah sakit lapangan. Ya, kemudian rumah sakit lapangan kami juga yang pertama. Kemudian kemarin shelter itu kami juga yang pertama. Sehingga viral sampai mana-mana dan akhirnya banyak tamu. Hampir setiap hari Pak Amir tamu kami itu banyak Mbak. Termasuk juga alhamdulillah bantuan dari beberapa lembaga donor kemarin dari BI itu membantu 35 kasur. Kemudian dari OJK 20 di luar yang dana 150 juta. Kemudian dari UGM itu ada 65 kasur dan bantal itu kita berikan di shelter-shelter yang ada di Bantul, kita sebar melalui Abdesi, Ketua Abdesi. Ketua
adhesi ya. Iya. Abdesi ya. Iya, iya, iya. Ya, intinya kita membangun jejaring. Yang harus kita kuatkan jejaring sambil menunggu dana dari Provinsi DIY. Dari Pak Banyak Amir. semakin baik ya. Ya. Jadi, ini teman-teman Dewan juga mendengarkan ini. Iya, didorong. Ya. Jadi Pak, ini kalau nggak cuma Pak Amir. kalau di desa mungkin orang pikirannya ya nek ning desa golek tanah obo sih oke, rumah kosong oke. Kalau di kota seperti apa, Pak Bro? Yang Ya, di daerah makanya pedesaan ada itu peluang kan nggak ya. sih untuk Sebenarnya di mendirikan? perkotaan Sampai menggunakan Sleman gitu Iya, misalnya ya. menggunakan fasilitas yang ada tapi tidak terpakai. Misalnya ada juga rumah sakit Permasuri, ada Rusunawa Gemawang, ada asrama haji. Kemudian ada hotel-hotel yang juga mendedikasikan tempatnya untuk isolasi. Itu banyak yang kami baru saja mendapat surat dari BNPB rekomendasi untuk beberapa hotel yang bisa digunakan untuk isolasi, tapi ya berbayar kalau yang ini ya. Artinya skema-skema atau pola-pola itu ya menyesuaikan dengan kondisi dari masyarakatnya. Ya, itu menyesuaikan dengan tadi keterbatasan di kota kan padat, rumahnya biasanya kecil-kecil. Betul. Ya, ya seperti itu. Tapi potensinya besar karena rumah kecil-kecil untuk isolasi mandiri susah ya. Jadi Iya. sangat potensial sebenarnya untuk adanya shelter. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah ketika ini menjadi tempat isolasi mandiri, bagaimana pengelolaannya supaya tetap safe, tetap aman untuk keluar masuknya orang ini, Bu. Orang. Yang di shelter ya? Iya. Kita ada relawan-relawan yang memang sudah diperiksa kesehatannya dan juga didampingi kesehatan yang jaga di posko Oke. di luar shelter. Satu shelter berapa 3 orang? Tiga 3 orang. orang. shift 8 jam sekali diganti petugasnya. Kemudian juga untuk memanggil tidak terus keluar masuk meskipun lengkap APD, pakai halo-halo tua itu. Oh, tetap jarak ya, Bu ya. Iya, terus nanti jaga jarak. Pingtong gitu. Iya, halo. Karena jaraknya agak jauh, Pak. Jadi harus pakai pengeras suara, panggil. Kemudian kalau ada kiriman logistik kan 1 hari 3 kali. Ya. Belum obat-obatan tiap sore. Nah, itu pakai Vitamin ya? alat vitamin dan madu, Madu gitu. ya. Pakai seperti Wow. itu. nggih. Jadi memang harus tetap jaga jarak. Kemudian ketika ini kan apakah semacam misalnya jadwal desinfektan dan seterusnya, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan di sana ketika ini sudah berganti orang lagi, apakah ada Disemprot. Ketika ada yang keluar itu semprot. oke. Kemudian ketika ada Termasuk yang menerima masuk, barang apa itu, Bu iya, ya? iya. Oke. Tetap protokol kesehatan. Ya, ya, ya. Artinya kan tidak khawatir ya, karena kita masuk ke ke Ruang tempat publik aja kita kan bertanya kan, misalnya kita mau menginap di satu tempat gitu kan, kita bertanya-tanya ini habis dipakai siapa dan seterusnya. Apalagi ini shelter, apakah SOP-nya juga sama dengan di rumah sakit misalnya? sama. Seaman itu sama, ya, Bu ya? Sama, tetap disemprot. Keluar masuk ada yang keluar disemprot, ada yang mau masuk disemprot. Nah, Ada petugas. Mbak Marta, Kang Mas, Iya. kapan-kapan silaturahmi ke sana. Oh, siap. Tapi nggak boleh masuk, Oh, Pak. Nggak boleh masuk. Yang Ya, penting kan paling nanti nggak pegang toa tadi acara loh. acara busuannya ke sana Gitu ya. melihat itu. Jadi mereka yang kena COVID itu diambil gambarnya oleh Jogja TV itu merasa senang. Saya masuk TV, berarti imunnya naik gitu, cepat sembuh tuh nanti. Ya, ya, ya. Nah, saya kira gitu. Ada Jadi, wisuda nggak, Bu, kayak di tempat yang lain? Angkatan berapa ya? Iya kan? Ini angkatan shelter piro? Angkatan berapa wisuda Wisuda dulu? nih. Alumni, Foto. alumni, Alumni. ada alumni. Ada yang cum laude nggak? Iya. Ada ketua kelasnya. Oh gitu. Iya, ada ketua kelasnya, ada alumni. Malah yang alumni itu mayoritas ninggali barang, Mbak. Kan ada yang membawa alat, itu ketika keluar ditinggal untuk adik lettingnya. Kepedulian Luar sosialnya biasa, tinggi iya. buat ada lettingnya. Ada yang tanya, kamu udah lulus ya? Sebenarnya sudah, tapi belum ada pendamping, ya tidak bikin nggak lulus. Ya. artinya berarti besok ada alumni gitu. Iya, Akademis Ada reuni. Sudah disyuting beberapa kali di TV. Nah, Ya, baik Untuk yang di tenaganya gedung itu, Bu, tenaganya itu mencari relawan di desa itu kan juga mudah sekali itu Mudah teman-teman relawan memberdayakan desa. Relawan kalau desa. keterlibatan istilahnya kayak posyandu. Laki-laki semua ya, petugasnya. Kan shiftnya sampai malam 24 jam. jadi Bu Ani itu kalau malam seperti
tadi loh, laki-laki tadi. Sering sana. Pak Amir hafal banget ini. Kan sering cek lokasi. Cek lokasi ya. Cek log. Cek log. Sambil kuliner itu. Kalau yang masuk kita ada jadwal masuk itu jam 4 sore. Kalau masuk. Tapi kalau petugas kesehatannya dari puskesmas. Puskesmas setempat. Iya. Iya, iya, iya. Dan luar biasa Artinya petugasnya. ini kan bukan ilegal ya. Iya. Legal, dan ini sebuah terobosan bagi kawan-kawan di kelurahan untuk memutus mata rantai COVID. Memang harus ada kesadaran keterbukaan dari masyarakat, Mbak Marta, Iya. yaitu keterbukaan, kejujuran. Kalau pas sakit ya bilang kalau dia sakit. Artinya penularan ini biar terkendali. Betul. Nah itu, ini yang dibutuhkan seperti itu sekarang ini. Kalau ada demam kok neng omah, wah itu kan juga kerepotan. Apalagi sekarang sudah disiapkan shelter desa, itu bagian yang bisa dilakukan. Iya, Tidak hanya di Bantul, tapi tadi beliau menyampaikan di daerah kabupaten kota lainnya juga ada. Karena tanpa ini barangkali image masyarakat yang dia terkena terpapar ini biasanya mereka kemudian cenderung untuk aku masih pengen beraktivitas sehingga tidak membuka diri bahwa dia terpapar misalnya. Dan ketika terpapar kemudian dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya, ini juga sebagai momok. Artinya shelter ini sebagai salah satu solusi untuk memudahkan proses itu. Ada satu gitu ya. kasus menarik di Kulon Progo ketika Kenapa, saya Pak? ada orang yang positif ya, tapi dia kerjanya harus mobile ya. Dia waktu diminta untuk karantina, untuk isolasi, itu minta, aku gelem isolasi, tapi saya tuh punya tanggungan 1 bulan 2 juta, tolong dibantu dulu. Karena kan pekerjaannya itu karena ya kan targetnya. Waktu isolasi kan dia nggak bisa bekerja kan. Betul. Nah, akhirnya gotong royong itu masyarakat di gitu. RT itu, ya, agar dia biaya isolasi. Baik. Ya, mengutamakan kepentingan yang lebih besar Iya, nih, Pak. Iya, masyarakatnya, kan demi ya. masyarakat karena saya nggak bisa kerja, tapi kan resiko itu siapa yang nanggung Iya, gitu ya. Iya, iya. Oke, jangan pengen. Memang yang logistik ini tidak hanya untuk yang di shelter, Mbak Marta. Di rumah. Yang di rumah juga diberi logistik. Di rumah yang Keluarga yang Keluarganya kan ada keluarganya yang kontak erat. Kemudian kan di swab semua. dan isolasi mandiri juga. Kan harus isolasi di rumah, harus karantina sambil menunggu. Mereka Di juga luar yang di diberikan. shelter tadi loh, di luar yang di shelter Padukuan. Itu logistiknya makanya yang nanggung ya masyarakat Ya, sekitar. tandal kayak di pintu itu ya. Iya, ya. Sekarang ada banyak cantelan. Tapi saya juga melihat perkembangan kemarin, ada yang satu keluarga bapak ibu itu COVID, ternyata setelah 10 hari itu badannya malah tambah seger. Iya, terpenuhi terus, itu, Pak. Pak. Lebih Oke, ter- kita lebih ngebahas tertib lagi. makannya. Iya, di sesi keempat mungkin lebih seru lagi. Oke. Tapi yang Ya. jelas ini sebagai sekali lagi edukasi kepada wilayah untuk baik desa, kelurahan sampai dusun gitu ya Bu, Ya. untuk mencoba mengantisipasi dengan menggunakan atau membangun mendirikan shelter ya. shelter. Jangan kemana-mana, tetap di RJ. Jam di rumah saya. Iya, kita masih di aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Ya. Dan kita ada di sesi terakhir, tapi masih ada waktu untuk kalau Anda mau berinteraksi, bertanya, memberikan usulan Anda, silahkan di 451 777. Kita tadi sebelum break ngobrol juga penasaran, karena kalau kita lihat operasional ini kan didukung peralatan yang sebenarnya sangat banyak kalau dihitung ya Bu Ani ya. Iya. Nah, itu apakah dari Bu Ani sendiri masih ada yang butuh dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan untuk pelayanan kepada para pasien di shelter, Bu? Masih banyak sekali Mbak, yang dari masyarakat itu kan hanya logistik. Nah, untuk yang lainnya seperti ada alat-alat kesehatan, ada masker, kemudian APD itu kan habis dipakai, habis. Sekali pakai itu, Bu ya? APD itu. Ya. Kemudian juga untuk ada hand sanitizer itu kan juga cepat habis. Kemudian juga alat-alat yang lainnya ini yang masih kami butuhkan. Seperti ketika masuk itu kan juga harus ditermogan. Belum semua desa mempunyai.
kemudian oximeter itu juga belum semua desa mempunyai, dan masih banyak lagi sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan. Kan tidak cukup hanya kasur dan bantal. Selama ini kan bantuan dari pihak ketiga baru kasur dan bantal. Di luar itu belum ada. Dan ini kebutuhannya sangat luar biasa, Mbak. Ketika dihitung itu, kemarin kami hitung-hitungan dengan Pak Huda, itu rata-rata kebutuhannya 50 sampai 100 juta. Per bulan. Per shelter. Per shelter. Per shelter. Ya. Jadi ini perlu dapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini ya. Kemudian kalau dari Dewan sendiri, apakah sudah ketika diskusi ini ternyata memang menunjukkan bahwa kebutuhannya sangat tinggi, tapi kemudian pengadaan shelter ini juga sangat membantu. Apa yang kemudian dipikirkan Komisi C untuk mensupport? Ya, ini bagian dari komitmen sebagai wakil rakyat di daerah istimewa Yogyakarta. Kita mendatangkan ke Bu Lurah, Bu Ani yang sudah mempraktekkan, yang sudah betul. melaksanakan, tidak fiktif, dan anggarannya juga cukup banyak, didampingi oleh Pak Biworo yang dari BPBD. Ini kan berarti kita sangat serius. Nah, mestinya ini juga ada dinas kesehatan, kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, Dewan kami melihat, tidak hanya sekedar mendapatkan informasi, melihat, turun, ternyata shelter itu bermanfaat dan memang dibutuhkan oleh rakyat, apalagi kondisi COVID seperti ini. Nah, kewajiban kami adalah mendorong bersama teman-teman Dewan yang lainnya, ini ada sesuatu yang wajib hukumnya dibantu. Ya, salah satunya adalah biaya operasional tentang shelter itu, gitu. Dan mengapa yang disebut Sandi Sumber Mulyo? Karena beliau yang hadir di sini ini hanya sebagai referensi saja. Pak Menteri sudah rawuh, Menteri Desa, Menteri Kesehatan, mereka sudah rawuh. Nah, ini kan tidak ada alasan untuk tidak ada memperhatikan shelter-shelter yang ada, termasuk yang ada di Sumber Mulyo. Kalau kemarin menghitung antara 50 sampai 100 juta, ya wajar. Saya kira sangat wajar. Kalau nanti COVID selesai, kebangkitan ekonomi sudah mulai tumbuh, nanti anak-anak sekolah juga mulai merasakan mau masuk. Ini kan sudah ada ancang-ancang tuh Mbak Marta, Kang Mas Bedio itu. Ini mereka itu sudah ancang-ancang anak-anak kita itu. 1 tahun itu mata rantainya kan mudah-mudahan tidak putus ya. Tapi belajarnya, bagaimana anak ngaji, bagaimana anak belajar, ini kan kangen itu. Ketemu temennya saja kan begitu. Nah, salah satu solusinya adalah memang shelter ini sangat dibutuhkan. Nah, kalau shelter dibutuhkan berarti Dewan punya kewajiban ke sana. Karena shelter bukan sekedar hanya bangunan, kemudian tidak ya. Di situ ada edukasi. Benar-benar Di situ ada edukasi, di situ ada solusi kesehatan penanganan COVID. Di situ juga menambah imun. Di situ ada menambah ketentraman warga. Kira-kira kalau kita itu kena COVID mau kemana? Ini kan sudah ada lebih aman lebih ya, aman, lebih rasanya tentrem aman gitu ya. loh, gitu. Ada edukasi seperti itu. Kalau mengandalkan pemerintah, saya kira pemerintah juga mengalami keterbatasan. Tapi masyarakat ini kan swadayanya kan hebat ini. Ini yang harus dipupuk, dipelihara, dan ini harus kita uri-uri, apalagi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami meyakini Dewan punya kemampuan untuk penganggaran di sana itu. Ya. Kalau hitung-hitungannya tadi gambaran kasarnya satu shelter 50 sampai 100, ini artinya kan juga perlu diantisipasi jumlahnya Pak ini Pak. Iya. Jangan nanti terus istilahnya semakin banyak shelter, semakin tinggi. Ya, makanya kan kita pengen menghitung kira-kira landasannya, payung hukumnya untuk menganggarkan shelter itu jelas, ya toh. Ya tidak semua shelter nanti terus langsung dikasih semua, ya tidak. Hitung kira-kira, beliau Pak BPD punya data, Dinas Kesehatan punya data, teman-teman relawan ya sudah punya data. Kira-kira shelter seluruh DIY ini yang jalan berapa, yang sudah fix berapa, yang sudah memang settle mana. Saya kira tidak seluruh kelurahan ada di situ. Gitu loh. Kan tinggal berapa? Ya, memang hari ini Bantul sudah mulai verifikasi. Nah, mulai hari ini tadi teman-teman dari Dinas Sosial itu sudah keliling ke desa-desa untuk mendata keberadaan shelter. Nah, ideal atau tidak? Tadi misalnya, saya potong Bu Ani ya, Pak Komandan. Kira-kira shelter kok didirikan di balai desa, kelurahan, itu cocok atau tidak? Kalau saya tidak cocok. Karena di situ ada pusat pemerintahan, layanan publik, layanan kok di publik situ juga. untuk shelter gitu. Kan berarti ada
SOP-nya jelas, di Perbub juga sudah di sangat detail begitu. Itu. Oke, baik. Dan Tapi juga dari sisi- ada yang satu kecamatan itu satu shelter. Contoh di Kecamatan Bantul itu kan ada 4 desa, itu satu shelter di Sabdodadi. Kemudian di Imogiri 8 desa itu ada 2 Dua shelter. shelter. Ya. Itu Seperti tergantung itu. situasi Iya, di lapangan tergantung juga ya Bu situasi, ya. iya. Oke. Betul. Karena kan padat, juga ya. perlu pendampingan dari puskesmas juga. Iya. Jadi daya dukungnya apakah Iya. juga ada atau tidak gitu? Itu sebagai salah satu pertimbangannya ya Bu ya. Dan memang tidak semudah mendirikan nemplek ke baliho atau papan nama shelter ya, tapi memang ada verifikasi, pendampingan, dan memang yang saya sampaikan tadi, memang harus ada hubungan antara satgas di Kapanewon, Iya. termasuk satgas yang ada di kabupaten kota, termasuk yang ada di satgas DIY. Ini harus ada komunikasi, termasuk jangan sampai desa membuat shelter itu menjadi beban tersendiri. Nah ini kan harus ada komunikasi, keterbukaan tadi. Jadi ada Gitu. monasinya, monitoring, evaluasinya itu Iya, ya Bu. iya. Komandannya tetap kepala daerah, Bu Lurah misalnya ini menjadi komandan untuk Shelter monitoring dan iya, evaluasinya. iya. Oh, oke. Penanggung jawabnya adalah lurah. Oke. Kalau tadi Bu shelter ini kan berasal dari rumah karantina. Seandainya nanti semoga kita semuanya berharap ini semakin landai dan kemudian hilang, itu mau diapain Bu shelter-shelter ini? Sudah ada rencana juga nggak? Yang desa nanti untuk posko kesdes. Pos Oh, oke. kesehatan Kesehatan tingkat desa. desa. Nanti dikelola oleh teman-teman kader kesehatan tingkat desa. Pos nanti. Kemudian yang Di bawah dusun, puskesmas ya Bu ya depannya. Di bawah di bawahnya puskesmas pembantu. Oh. Seperti Kalau itu. dulu mungkin balai desa itu Pak, apa balai kesehatan desa itu ya dulu mungkin ya. Kalau kami menamanya karena kami sudah kita rencanakan, kita rancang. Nanti yang desa itu untuk posko kesdes. Kemudian yang pedukuhan untuk posko kesduk. Kalau yang desa yang tanggung jawab adalah lurah dan teman-teman kader kesehatan tingkat desa. Kemudian yang pedukuhan ya Pak Dukuh Bu Dukuh dengan Bapak Ibu kader kesehatan tingkat padukuhan. Jadi rasa aman dan nyamannya warga ini semakin terpenuhi gitu ya, karena di iya. situ kalau sakit Iya. sudah bisa di situ. Masuk angin tidak perlu ke puskesmas, cukup ke posko kesduk atau ke posko kesdes. Kalau Termasuk- Mas Indro koraan Bu. Apalagi misalnya Mbak Marta ya tadi misalnya daerah istimewa Jogja itu kan pusat gempa. Kalau sudah ada shelter-shelter tadi kan Juga kan sangat membantu ya. sangat membantu. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau kita kan harus siagalah tadi Iya. Pak Komandan Iya. ya. Suatu saat kalau ada bencana dan sebagainya di tempat situlah kita manfaatkan. Oke, baik. Gitu. Iya. Kita di menit terakhir Bu Ani sebagai lurah yang ini sudah jadi percontohan, apa sih harapan Ibu ke depan baik kepada masyarakat maupun kepada rekan sejawatnya dan juga stakeholder lainnya? Tentunya agar COVID-19 ini segera selesai, semua desa atau kelurahan mendirikan shelter tentunya dengan syarat dan sarana prasarana yang terpenuhi standar. Iya, syarat dan Kemudian ketentuan. untuk masyarakat untuk benar-benar melaksanakan protokol kesehatan dengan bagus. Kemudian jangan mendiskriminasi saudara-saudara kita yang positif. Kemudian terima kembali dengan baik saudara-saudara kita yang sudah selesai melaksanakan atau mengikuti karantina di shelter. Kemudian yang jelas untuk pemerintah daerah, kami berharap satu ada bantuan dana dari pemerintah daerah untuk terselenggaranya atau operasionalnya shelter desa. Kemudian yang kedua tadi aturan yang ketat agar warga masyarakat semakin sadar tentang protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga kami berharap ada pendampingan dari teman-teman OPD sebagai Bapak Ibu asuh seperti ketika gempa Mei 2006. Dan kepada seluruh elemen baik itu pemerintah, masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang peduli, mari kita bersatu padu bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 dengan mendirikan shelter dan menguatkan kembali shelter desa dan shelter padukuhan. Itu Mbak Oke, Marta. terima kasih. Iya, makasih. Pak Birowo, selain PKPM, pemerintah daerah dan dalam hal ini ujung tombaknya juga BPBD, apa rencana-rencana yang lain untuk bisa terus menekan angka COVID ini, Pak? Ya, strategi untuk penanganan COVID saat ini kan ada 1 5T ya.
testing, tracing, kemudian treatment, ya, kemudian penerapan PPKM ini, termasuk juga vaksinasi. Itu kan juga semuanya butuh anggaran ya, makanya kan kemudian ada pemetaan, oh ini anggaran desa, oh ini anggaran kabupaten, oh ini provinsi, beli reagen untuk anu aja miliaran itu kita alokasi anggarannya, artinya besar juga loh. Karena itu memang ini perlu tadi saya kira Bu Ani sudah sangat lengkap yang closing statementnya, dan itu kita garis bawahi. Yang terakhir kita perlu bersatu padu ya, jadi saiyek saeko kapti bahasa kita secara vertikal dan horizontal ya. Di horizontal ya seluruh komponen masyarakat, ya kita berharap tidak ada lagi pandangan-pandangan yang menganggap oh ini virus itu nggak ada atau virus nggak bahaya. Kenyataannya tadi ada klaster hajatan, ada klaster arisan, nah itu kan perlu kemudian kita hati-hati dengan aktivitas masyarakat yang kadang-kadang karena keinginan, karena dorongan, karena ini sudah membudaya, sulit untuk kemudian kita hindari. Baik. Saya kira itu saja Baik. dari saya. Komitmennya Pak Amir dan teman-teman di Dewan seperti apa Pak? Untuk ini inisiatif masyarakat sudah sangat tinggi, Ya. bagaimana komitmennya Dewan? Ya, sendiri? komitmen kami ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini memang butuh pendampingan, butuh anggaran. Dewan punya kewajiban mendiskusikan, menganggarkan bersama teman-teman yang ada di DIY, kemungkinan termasuk yang ada di kabupaten kota. Ajakan Bu Ani yang sudah mempraktekkan saya kira menjadi referensi bagi teman-teman lurah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini hanya salah satu contoh saja. Masih banyak shelter-shelter yang lain, tetapi beliau ajak ke sini, referensinya yang saya sampaikan tadi, Pak Menteri sudah datang sini, Menteri Desa, Menteri Kesehatan sudah datang ke sini, berarti memang ada manfaatnya. Ya. Mudah-mudahan tenaga dokter, medis semuanya sehat. TNI Polri kami ucapkan terima kasih, semua OPD yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk relawan, apresiasi. Ya. Mudah-mudahan yang nanti Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala membantu yang lebih baik. Amin. COVID segera berakhir, Amin. mari gotong royong, dan masyarakat harus jujur kalau memang sakit segera hubungi posko atau shelter yang ada, Baik. termasuk Puskesmas, termasuk Pak Lurah dan Bu Lurah. Begitu. Matur nuwun Pak Nggih, Amir, matur nuwun. rawuhnya dan Sami-sami. juga komitmennya bersama dengan Ya. teman-teman Dewan. Pak Birowo, selamat bekerja bersama terima kasih. dengan teman-teman Ya. Satgas Covid, dan Bu Lurah yang luar biasa ini. Semoga nanti dukungan dari warga masyarakat juga akan membantu daerah-daerah lain ikut juga terdorong untuk membuat shelter. Ya. Terima kasih sekali lagi juga untuk para relawan yang selalu luar biasa. Ya. Anda memang jempol saya kurang. Matur nuwun, matur nuwun. Dan akhirnya kita berdua pamit ya, semoga Iya, ini bermanfaat untuk menginspirasi Anda dan juga menjadikan kita terus waspada, terus menjaga diri untuk tetap selalu sehat. Saya Dan Marta mematuhi protokol Sasongko. kesehatan. Betul, Iya. itu Iya. caranya untuk tetap sehat. Iya, oke. Minimal itu. Saya Marta Sasongko. Saya Tibio Primus. Sampai ketemu lagi di RJ edisi selanjutnya, dan akhirnya salam Salam Indonesia. Indonesia.